saudara. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Hanya Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan. Mari semuanya kita datang pada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami datang padamu dengan segenap hati kami. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap hati kami. Memenuhi ruangan ini Tuhan Yesus. Dan kiranya hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau yang terindah. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau besar perkasa, penuh kemuliaan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang
Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Dan puji-pujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan, coba angkat tangannya. Haleluya. Dan pujilah Engkau Tuhan. Bukti karya-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang angkat sakit kami Tuhan. Sebab Engkau yang angkat beban hidup kami Tuhan. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari. Amin. Besar cinta-Mu. Besar cinta-Mu nyata.
Tuhan Yesus. Haleluya. Surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan, Engkau hebat Tuhan, berkuasa selamanya. Duduk saudara. Sungguh Engkau anugerah terindah dalam hidup kami Tuhan. Saat kami memuji Engkau, kami memperoleh kekuatan yang baru Tuhan. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, kami percaya kami sudah mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Kami mendapatkan ketenangan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku
dalam setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Amin, amin. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Kami nyatakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Amin. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau anugerah terindah dalam, amin Tuhan. Amin. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari semuanya bangkit berdiri. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. 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 Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
sungguh mempesonaku. Segala yang terbaik Tuhan yang Kau berikan dalam hidupku, tak terlewati semua yang Kau berikan, oh Tuhan. Bagi setiap anakmu yang mengasihi Engkau, Kau berikan semuanya itu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Sungguh Kau yang terindah, sungguh Kau yang termulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Sungguh Kau yang terbaik Tuhan, sungguh Kau yang termanis Tuhan. Kami terpesona Tuhan untuk setiap anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam setiap langkah kami Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Sadarkan kami akan hal ini Tuhan, sehingga kami tidak takut akan apapun Tuhan Yesus, sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami Tuhan akan semua yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga itu menguatkan kami Tuhan. Firman-firman-Mu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sebab itu kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang dia sampaikan semuanya dari Engkau Tuhan Yesus, dan kami mau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Coba lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Semuanya sehat-sehat ya. Haleluya. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang mungkin kurang populer atau mungkin jarang dikhotbahkan oleh gereja-gereja, khususnya gereja-gereja yang ada di Eropa, gereja yang ada di sekitar Inggris, bahkan juga di Amerika. Karena ini khotbah yang tidak menguntungkan secara lahiriah ya, secara jasmaniah. Tetapi Alkitab mengajar firman Allah ini harus didengar ya, diketahui, diresponi, bahkan juga harus dilakukan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Yaitu bicara tentang tema masalah sulit, puasalah atau berpuasa. Pada suatu hari saya naik kereta api menuju ke Surabaya. Kebetulan berdekatan dengan kursi yang saya duduki, ada satu keluarga ya dari sepupu kita. Ya, mereka bawa anak kecil, dan di dalam perjalanan ke kota Surabaya banyak cerita, banyak hal yang mereka sampaikan dengan penumpang yang ada di samping mereka. Ya, bahkan anak kecil ini waktunya makan, mereka harus disiapkan makan ya di jalan atau di atas kereta. Dan mereka bilang sama anak kecil ini yang usianya kurang lebih 1 tahun lah, kurang lebih 1 tahun. Dan ibunya bilang begini, "Dek, ayo kita doa dulu sebelum kamu makan." Mereka diajari berdoa pada waktu dia mau makan. Bukan hanya itu, dalam pendengaran saya mereka cerita tentang hidup
sebagai orang yang mempercayai keyakinannya. Mereka bilang begini, kami 1 minggu harus berdoa dan puasa dari Senin dan Kamis. Jadi mereka melakukan doa puasa Senin dan Kamis. Itu di luar puasa tahunan, saudara. Ya, saya bilang dalam batin saya, wah hebat ini. Sebenarnya orang Kristen ini masih ketinggalan kalau hal ini. Karena mereka begitu disiplinnya melakukan doa dan puasa setiap minggu 2 kali. Bagaimana dengan orang Kristen? Saya dan saudara. Apakah engkau melakukan doa puasa 1 minggu minimal sekali? Mari pada saat ini kita akan belajar firman. Masalah sulit, puasalah. Ya. Karena banyak orang Kristen yang didengar khotbah tentang berkat, tentang kesembuhan, tentang mujizat, tentang kebahagiaan, tentang perlindungan, bahkan tentang berkat-berkat secara lahiriah. Memang itu bagian daripada Alkitab mengajar berfirman. Tetapi kekristenan tidak hanya cukup disuguhi khotbah-khotbah yang bicara tentang berkat. Ada juga khotbah-khotbah yang diajar oleh Tuhan Yesus sendiri tentang doa dan puasa. Kalau Yesus sampai mengajar, berarti doa puasa itu penting. Kita lihat dulu di dalam kitab khotbah Yesus di bukit. Dari kitab Matius pasal 6 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Ya, kita lihat apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 16 sampai 18 berkata begini. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Garis bawahi, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang banyak engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita lihat ada janji, ada upah, ada juga membalas, ya, membalas dan upah. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mengajar tentang pentingnya doa dan puasa. Dia sendiri memberi contoh sebelum dia melaksanakan misi Bapa di dunia selama 3,5 tahun. Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan, setelah dipenuhi dengan oleh Roh Kudus membawa dia ke padang gurun untuk berdoa dan berpuasa. Mengapa Yesus harus berdoa dan berpuasa? Karena doa puasa ini penting. Karena mempunyai nilai-nilai rohani yang mendalam. Puasa ini juga adalah mendisiplinkan kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Puasa juga belajar untuk menyalip keinginan daging, keinginan mata. Apalagi kalau saudara berpuasa mendekati resto atau berada di dapur, orang tua saudara sedang masak yang hoja-hoja. Wah, mungkin juga batal berpuasa saudara.
Tapi di sini tidak ada. Amin. Karena puasa ini bagian daripada ibadah. Puasa ini adalah bagian ketaatan kita kepada firman. Puasa ini adalah wujud kasih kita kepada Yesus. Bahwa engkau dan saya adalah anak Tuhan yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti setiap ajarannya, setiap perintahnya, setiap larangannya harus ditaati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada siang hari ini atau saat ini kita ambil kebenaran ini. Masalah sulit, puasalah. Kata sulit itu setiap anak Tuhan menghadapi masalah, menghadapi problema, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan hidup. Tadi malam saya ditelepon oleh seorang anak Tuhan dari Jakarta. Dia profesinya sudah bagus, ya, karirnya juga bagus. Tapi di dalam isi telepon itu ternyata anak Tuhan ini punya pergumulan, punya masalah. Jadi saudara, di mana-mana, di kota, di desa, di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, persoalan, masalah itu pasti hadir. Selama hidup kita masih melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, maka hidup ini seringkali menghadapi masalah. Kalau saudara dan saya menghadapi masalah yang sulit, tergantung sikap kita. Sikap terhadap masalahmu, sikap terhadap keadaanmu. Karena itu menentukan. Nah, salah satu sikap pada saat kita menghadapi masalah, kita harus berpuasa, berdoa. Ya, saya tidak menuduh saudara tidak pernah berpuasa, tapi saya berdoa, saya berharap anak-anak Tuhan yang saya layani belajar disiplin berdoa dan berpuasa. Amin. Jangan berpuasa pada saat kita terjepit baru berpuasa. Pada saat kita diancam ya oleh penyakit yang namanya kanker stadium 4 atau jantungnya sudah di ring 5. Ya baru datang merendahkan diri. Atau mungkin saudara sedang dililit hutang. Atau mungkin saudara tidak mampu untuk mengembalikan kredit. Ya, dalam usahamu akhirnya tak berdaya. Satu-satunya harus berpuasa dan berdoa. Tetapi saya ajarkan kepada Bapak Ibu, kita berpuasa bukan karena kita menghadapi masalah saja. Kita berpuasa karena memang diajar, diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu banyak tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh sejarah yang mereka tidak bisa dipisahkan dengan berpuasa. Misalnya yang namanya Musa, pemimpin besar bangsa Israel. Wah, mereka bisa berdoa puasa sampai 2 kali melakukan doa puasa, 1 kali 40 hari. Hanya ingin mendapatkan firman, mendapatkan 10 hukum. Musa 40 hari berdoa dan berpuasa di atas gunung Torsi atau gunung Horeb atau gunung Sinai 2 kali. Karena pertama itu hukumnya yang pertama yang dia dapatkan dari Allah itu dipecah. Karena melihat bangsa Israel di bawah sedang menyembah kepada patung lembu-lembu emas. Makanya dipecah karena marah. Akhirnya Musa harus naik lagi ke gunung Horeb ini untuk mendapatkan hukum yang kedua. Nah, itu Musa. Kita lihat juga tokoh yang lain yang namanya Yosua atau Yusa. Dia juga seorang pemimpin yang berdoa dan berpuasa. Siapa yang tidak kenal raja yang namanya Raja Yosafat,
Raja Yehuda pada akhir kepemimpinannya, dia juga sedang menghadapi ancaman kematian. Dia tidak bisa mengatasi dengan kekuatan, dengan pengalaman, dengan jabatan, dengan tentaranya, dengan persenjataannya. Mereka hanya berdoa, berpuasa, merendahkan diri di bait Allah. Masih banyak contoh yang bernama Daud, yang bernama siapa lagi, Yunus. Orang Nineve yang seharusnya 40 hari akan dihancurkan dengan api dari atas. Tapi orang Nineve ini berdoa, berpuasa, merendahkan diri. Dan masih ada perjanjian lama yang mencatat begitu banyak. Ezra. Demikian juga dengan yang namanya Hizkia. Kita lihat dalam perjanjian baru. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, misalnya Paulus. Kisah Rasul 13. Tuhan Yesus sendiri. Matius pasal 4 ayat 1 sampai seterusnya. Tuhan juga lakukan doa puasa. Kalau begitu, doa puasa itu penting. Kalau demikian, doa puasa itu sangat penting. Yang harus saudara memahami kebenaran ini. Supaya apa? Supaya kita ini bukan hanya cari yang enak. Memang ada orang berkata gini, saya kalau puasa itu kok katanya, lapar dan haus. Loh, yang namanya puasa ya harus lapar dan haus. Yang tidak lapar dan haus itu bukan puasa, mungkin sudah sahur, sudah tengah malam. Namanya puasa, ya pasti ada rasa lapar, rasa haus. Nah, justru di situ Tuhan melihat kita. Tuhan menguji kedisiplinan rohani kita. Saya dulu waktu di Makassar, saudara, ada satu anak Tuhan. Dia seorang pengusaha papan atas. Mungkin Bapak Ibu tahu dan mengenal yang namanya minyak gosok cap tawon. Yang tua-tua pasti tahu. Sekarang sudah ada yang namanya minyak gosok kepala kuda minyak gosok cap tawon itu pemiliknya anak Tuhan. Keluarga besar, keluarga kaya. Dia punya anak, dia punya kapal penyeberangan, kapal barang. Dan ibu ini Khairupan itu usianya sudah tahu. Dia setiap minggu, setiap hari Sabtu, dia tidak pernah absen datang ke gereja, ikuti doa puasa. Orang kaya, saudara, umurnya sudah tua. Dia tidak berdoa bagaimana saya supaya hidup diberkati. Enggak. Dia sudah diberkati. Dia sudah kaya, punya pabrik minyak tawon. Tapi dia berdoa puasa karena dia ingin mendisiplinkan rohaninya. Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus harus taat kepada firman. Benar, saudara. Jadi yang didoakan itu selalu anak, mantu, cucu, pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan. Tapi sekarang sudah almarhum yang melanjutkan keturunannya. Namanya minyak tawon yang merek kepala kuda kepala kuda kalau tidak salah sekarang. Nah, tapi minyak tawon juga masih tetap ada. Nah, saya juga bangga. Saya juga bangga. Rumahnya itu cukup jauh, dekat pantai Losari. Dia pergi ke Jalan Petran itu jauh, saudara. Macet. Kalau sekarang mungkin super macet lagi. Tapi dia gak pernah hitung-hitungan masalah waktu ini. Karena dia ingin memberikan hidupnya kepada Tuhan di masa tuanya. Seperti Hana di dalam kitab Lukas juga sama. Umur 84 tahun. Dia setiap hari berada di dalam bait Allah, berdoa dan berpuasa. Jadi ini penting, saudara. Karena itu pada saat ini mari
Saya akan memberikan 3 poin saja. Masalah, susah, masa sulit, berpuasalah. Saya tidak tahu kesulitanmu, saya tidak tahu masalahmu, saya tidak tahu kebutuhanmu, saya tidak tahu penyakitmu, saya tidak tahu problem rumah tanggamu. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya arahkan imanmu bukan kepada keadaanmu yang buruk, situasimu yang buruk, masalahmu yang berat. Sebab kalau saudara menyikapi keadaan-keadaan yang serba buruk, hidup ini diperhadapkan seperti orang yang di rumah, katakanlah di rumah punya kasur spring bed. Saudara tak punya spring bed ya, kasur ya? Di sini ada anak Tuhan dulu pernah jual spring bed. Masih jual enggak? Beberapa tahun yang lalu saya dikasih beberapa. Tapi sudah ya, karena sudah lama ya. Jadi hidup kalau saudara menyikapi keadaan sekarang ini seperti kita ini tidur di spring bed atau di kasur ya. Ngerti kasur ya? Siapa di sini yang tidak punya kasur? Saya yakin entah itu kasur yang terbuat isinya dari kapok, kapas, atau dari yang modern sekarang. Tetapi coba kita lihat, kalau orang tidur di atas kasur dengan posisi yang tengkurap, apa yang saudara alami? Saudara tidur di atas kasur yang sambil tengkurap, pasti terganggu pernapasan kita, sesak. Betul apa tidak saudara? Ya, apalagi yang sudah tua-tua. Ya, kalau muda-muda, kalau anak kecil mungkin masih biasa. Pasti sesak. Begitu juga pada saat kita tidur dengan badan yang terlentang ke atas, lain. Rasanya tidak sesak. Enak, nyaman. Begitu juga dengan kehidupan Kristen. Setiap kali kita menghadapi masalah, setiap kali menghadapi pantangan, kesulitan, bagaimana sikap kita menyikapi keadaan? Apakah kita tengkurap seperti orang yang tidur di atas kasur yang sedang tengkurap, atau terlentang? Itu kembali kepada saya dan saudara. Nah, karena itu pada saat ini saya akan memberikan 3 poin tentang betapa pentingnya masalah doa puasa. Yang pertama, doa puasa yang sejati. Jadi saya katakan sejati, bentuk pergabungan spiritual. Ya. Jadi berpuasa itu adalah bentuk pergabungan spiritual. Jadi pada saat kita berdoa dan puasa, ada satu pergumulan batin. Ada satu kesadaran di dalam diri kita. Ya, aku tidak kuat. Aku tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Aku lemah. Aku terbatas. Aku tidak kuat menghadapi masalah. Itu sebabnya ada pergabungan spiritual yang membutuhkan campur tangan Tuhan. Lewat sikap rendah hati, lewat sikap iman kepada firman, lewat sikap kesetiaan di dalam mencari Tuhan. Coba kita lihat satu ayat Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-15 berkata begini. 15 Matius pasal 9:15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang
mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Rupanya ada kelompok orang Farisi, ahli Taurat, ya, murid-murid Yohanes, mereka komplain kepada Yesus. Kenapa murid-muridmu kok tidak mau puasa? Sedangkan murid orang Farisi, muridnya Yohanes, semua puasa setiap minggu. Tapi pengikut-pengikutmu yang jumlahnya 12 orang yang berpredikat yang namanya rasul kok tidak puasa? Terus Tuhan memberikan jawaban secara rohani. Ya, selama mereka berkumpul dengan mempelai laki-laki, mereka tidak puasa. Nanti kalau mempelai itu diangkat ke surga, itu berada dalam suasana kesedihan, kedukaan, suasana kehilangan, suasana takut, suasana cemas, khawatir. Nah, disitulah mereka nanti akan berdoa dan berpuasa. Kalau mempelai itu berkumpul dengan pengikutnya, mempelai wanita, itu gak boleh puasa. Karena suasana pernikahan itu, suasana manten itu bukan suasana duka, bukan suasana kesedihan, suasana sukacita, suasana gembira. Nah, saya tiga minggu ini, ya, tiga minggu ini berturut-turut menghadiri pernikahan. Ada di mana ya? Surabaya 2 kali, Bali, terus tadi malam juga saya tidak datang. Tadi malam di Surabaya lagi, ya. Jadi ada jemaat, beberapa jemaat sekarang ada di Surabaya. Wah, tiap minggu. Waduh, kalau tiap minggu keluar kota, remuk badan saya. Pulangnya jam 12 kurang seperempat malam. Sampai di sini minggu pagi langsung ibadah. Waduh, menyerah dulu, ya. Menyerah dulu. Nah, saudara, suasana duka pada saat sang mempelai itu pergi. Itulah gambaran bahwa berdoa dan berpuasa itu artinya kita ini kehilangan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita memohon pembelaan Tuhan. Kita mengatakan, aku tidak mampu Tuhan. Itu sebabnya aku berdoa dan berpuasa. Jadi berpuasa itu bukan hanya sekedar, ajaran agamawi. Berpuasa itu bukan hanya ikut-ikutan. Berpuasa itu bukan hanya sekedar untuk pamer supaya orang lain tahu bahwa aku ini berpuasa. Itu sebabnya Yesus katakan, kalau engkau berpuasa, minyakilah rambutmu. Jangan menampilkan wajah-wajah yang sedih, tapi biasa saja. Karena yang dilihat oleh Tuhan itu bukan luarnya. Tuhan itu melihat bukan wajahnya. Apakah wajahnya cantik, apakah wajahnya kurang cantik, apa wajah kita ini tidak cantik. Itu bagi Tuhan tidak terlalu penting. Bagi Tuhan yang terpenting pada saat kita datang kepadanya adalah hati kita, iman kita, kasih kita kepada Dia, keseriusan kita mencari Tuhan. Itu yang Tuhan akan memberikan upah dan pahala. Pertama, doa puasa yang sejati adalah bentuk pergabungan secara spiritual. Yang kedua, puasa itu untuk menundukkan tubuh fisik kita. 1 Korintus pasal 9 ayat 27 ya, 27. 1 Korintus pasal 9 27 bagian A berkata demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya.
Jadi berpuasa itu adalah menundukkan tubuh fisik kita. Karena pada dasarnya tubuh manusia itu kan tuan, majikan, yang harus keinginannya harus dituruti, kemauannya harus dipatuhi. Itu kan keinginan tubuh ini. Coba saudara terlambat makan, wah sudah muring-muring, sudah ngomel, ya. Karena keinginan tubuh ini, keinginan mata ini, keinginan daging ini. Jadi kita perlu menundukkan kepada firman. Bagaimana aku bisa mengendalikan, menguasai keinginan tubuhku. Memang pada waktu aku berdoa dan berpuasa, ada rasa lapar. Mungkin juga yang baru permola atau baru belajar puasa, mungkin sempat sempat pusing atau mungkin sempat lemah. Tetapi kita belajar menguasai keinginan daging ini. Ya, karena keinginan daging itu di dalam Galati pasal 5. Keinginan macam-macam itu sudah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus menundukkan keinginan daging. Nah, gimana kalau saya seumur-umur tidak pernah berpuasa? Apalagi usiaku ini sudah tua. Apa pantas berdoa puasa? Apalagi saya ini punya gejala penyakit emah. Saudara, saya dulu dari muda punya penyakit asma, saudara. Penyakit asma itu kalau sudah kumat, itu suaranya seperti suara kucing ya. Gitu ya. Kalau apalagi kalau musim dingin gitu ya. Jadi saya ke dokter sudah, ke obat tradisional Jingse itu sudah. Jadi kalau obat-obatan Jingse itu kan banyak ya. Banyak macamnya tuh, rempah-rempah, digodok, dipanci, diminum ya. Nah, bisa diulangi 3 kali, sudah. Pokoknya setiap minggu tidak bisa. Saya tidak ke dokter atau ke Jingse. Saya stres. Kalau hidup seperti ini di masa mudaku, gimana punya penyakit asma? Mengganggu kesehatan fisik. Tapi satu hari ada hamba Tuhan mengajar dan mengurus saya. Kamu harus puasa. Kamu puasa, jangan takut. Selama niatmu murni kudus, Tuhan tidak akan membunuh engkau pada saat kau berpuasa. Jadi saya mencoba, saudara, berdoa puasa, ikut di gereja. Puji Tuhan, singkat ceritanya sampai sekarang asma saya sudah kurang lebih 45 tahun tidak pernah kambuh lagi. Luar biasa karena kuasa ilahi. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi kalau saudara belum pernah berpuasa, ya mulailah dari setengah hari dulu, ya, setengah hari. Nanti kalau kuat setengah hari, ya sampai sore, ya, kalau sore. Ya, kalau mau melakukan doa puasa, full, tidak makan, tidak minum, kita memakai puasanya Esther. Ya, kalau kita memakai puasanya Daniel, itu puasanya Daniel itu cuma makan sayur, tidak makan nasi. Sayur dan buah-buah. Itu permola awalnya. Tapi bukan masalah puasanya, tetapi niatnya dulu. Tujuannya. Pakai puasa Daniel. Sayur dan buah. Tidak makan nasi, tidak makan sate kambing, ya. Tidak makan apalagi capcay. Op dulu, ya. Ya. Buyung lahai, op dulu. Yang enak-enak tahan dulu, ya. Kuat 1 hari sampai sore. Tapi dengan catatan, saudara, kalau mau puasa jangan makan malam, tengah malam makan. Jadi akhir makan malam jam 6, jam 7 itu akhir makan saudara, minum saudara. Bangun besok sudah tidak makan, tidak minum. Sudah lewati dengan doa puasa.
Kalau saudara kuat 1 hari, tapi ada satu pergumulan yang tidak mampu saudara atasi dengan kekuatanmu sendiri, aku mau doa puasanya Esther. Puasanya Esther itu 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Jadi kitab Esther itu pasal 4 ayat 16 gitu ya. 3 hari 3 malam. Karena apa? Karena saat itu Esther sedang menghadapi masa-masa yang sungguh-sungguh hidup mereka, hidup orang Yahudi berada di ujung tanduk. Karena surat keputusan Raja Ahasveros itu sudah keluar pada harinya, pada jamnya, pada tanggalnya, tahunnya. Semua orang Yahudi baik yang ada di negara Media dan Persia atau Babel maupun yang ada di negara Israel itu akan dimusnahkan semua. Tidak akan disisakan. Karena itu perintah raja. Dan Esther tidak ada kekuatan sebagai seorang ratu, tidak mampu dengan pamannya yang bernama Mordekai. Dia puasa 3 hari 3 malam. Jadi kalau saudara ingin puasa panjang, buka sore. Misalnya saudara, saya punya niat puasa panjang 7 hari atau 10 hari atau 1 bulan atau 40 hari. Boleh. Kalau puasa panjang bisa buka malam, ya, buka malam, ya. Jadi malam makan terakhir, minum terakhir, buka mata, puasa, nanti sore baru buka lagi. Terus 10 hari atau 7 hari atau 1 bulan atau 40 hari. Nah, ini penting untuk belajar mendisiplin. Nanti kalau saudara biasa berpuasa, enak saudara. Jadi kolesterol yang suka tidak mau keluar, dia lebih senang di tubuh kita karena empuk-empuk gitu ya. Jadi kalau saudara puasa panjang, kolesterol saudara tanpa ke dokter lari sendirinya saudara, ya. Ya apalagi yang punya kolesterol tinggi, puasalah ya dengan doa. Yang kedua, yang ketiga kita lihat. Yang ketiga, kita harus mengharapkan menjadi seorang pemenang, ya. Kita lihat di dalam 2 Tawarit pasalnya yang ke-20, kita lihat dalam 2 Tawarit 20, saudara, ayatnya yang ke-3 sampai 4. 20 ayat 2 ayat 3 sampai 4 dulu. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Jadi sekali lagi, doa puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, menahan lapar, tetapi doa puasa ini ada hubungan hidup kita ini dengan Tuhan, ya, dengan Tuhan, ya. Seperti orang Yahudi ini, mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan, ya. Saat itu kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh rajanya yang bernama Yosafat di akhir pemerintahan kerajaan Yehuda, itu kerajaan ini dikepung dengan bangsa-bangsa yang lain yang namanya Moab, Amon, dan raja-raja lain. Sehingga dikatakan Yosafat jadi takut, gak mampu, gak sanggup. Walaupun mereka punya senjata, walaupun mereka punya prajurit, walaupun mereka punya pertahanan, walaupun mereka punya logistik yang memadai, tapi Yosafat tidak mampu. Karena musuh
itu musuh, sekutu musuh itu begitu kuat, saudara. Sehingga secara perhitungan logika mereka pasti kalah. Tapi puji Tuhan, Yosafat sebagai seorang raja yang beriman kepada Allah. Jadi mereka tidak mengandalkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka ada. Dia hidup belajar mengandalkan Tuhan. Saudara, apa yang sedang mengancam hidupmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, keuanganmu, anak-anakmu, atau mungkin sakit penyakit, atau karirmu terancam oleh musuh-musuh dari luar. Saudara jangan lari, saudara jangan panik. Kita belajar dari hidup Yosafat. Mereka datang menggerakkan umat Yahudi dari mana-mana. Oh, kota, desa dianjurkan untuk datang merendahkan diri berdoa di dalam bait Allah. Saudara, kita lihat apa yang terjadi ayat 9 sampai 10. 9 sampai 10 kita baca selanjutnya. Ayat 9 sampai 10 hasil daripada doa dan puasa yang sungguh-sungguh. Ayat 9, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Ammon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunung Mesir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Nah, saudara, itu doa daripada Yosafat. Ayat 12 berkata ini, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Ya, datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat, raja Yahuda, dia bilang, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sudah menyerah. Aku pasrah. Mungkin kalau orang sekarang, wes memang nasibku memang seperti itu. Nasibku memang ditakdirkan seperti itu. Saudara, pada saat kau mengalami hal-hal yang buruk, jangan kau berkata nasibmu. Kekristenan itu tidak hidup karena nasib. Kekristenan itu hidup karena iman kepada Tuhan. Amin. Kekristenan hidup kepada janji firman. Asal kita mau berdoa dan berpuasa. Kalau saudara baca dari pasal 20 ini, ayat 1 sampai ayatnya yang keberapa itu, ayatnya sampai ke 30. Apa yang terjadi? Oh, luar biasa. Ternyata Tuhan hanya bilang kepada Yosafat, udah jangan takut, jangan khawatir. Walaupun musuhmu banyak mengepung negerimu, engkau tenang aja, diam saja. Tugasmu sekarang bikin paduan suara, bikin kor, suruh orang-orang Yahudi untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur. Lakukan itu.
peperangan itu adalah bagianku. Benar saudara, terjadi. Mereka melakukan peperangan tanpa harus berperang secara fisik. Mereka hanya memuji Tuhan, menyembah, bikin paduan suara. Wah, waktu mereka menyanyi dengan paduan suara yang serentak, semua seiman. Padahal situasinya tuh dalam keadaan darurat saudara. Tapi mereka mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Dan ini bicara tentang ketaatan. Kalau saudara hidup taat kepada perintahnya Tuhan, saya jamin di balik ketaatanmu ada mujizat Tuhan. Di balik ketaatanmu ada pembelaan Tuhan. Di balik ketaatanmu ada terobosan-terobosan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu. Baik pribadi, keluarga, kesehatan, pelayanan, masa depan, masa tua. Di dalam Tuhan itu semuanya tersedia. Benar saudara. Kalau saudara baca nanti di rumah, apa yang terjadi? Ternyata waktu mereka memuji Tuhan, itu musuh-musuh Moab, Ammon dan lain-lain, itu sekutunya mereka saling bunuh-membunuh. Saling menghabisi nyawanya, mereka bunuh-membunuh. Lalu mereka bunuh sendiri-sendiri saudara. Sehingga waktu mereka datang menghampiri, ternyata semuanya sudah jadi mayat semuanya. Ya, di balik mayat yang berserakan, ternyata di situ ada timbunan yang namanya berkat, gandum, emas, perak, permata, kekayaan materi itu tertinggal karena mereka itu sudah mati semuanya. Ya tinggal ngambil, tinggal angkut ke rumah masing-masing. Bahkan dikatakan sejak saat itu kerajaan Yehuda dalam keadaan aman dan damai. Saudara, memang tidak mudah untuk mengalami mujizat. Saudara harus bayar harga, doa dan puasa. Amin. Saudara sedang dihadapkan apa? Apa saja. Karena ini kasusnya, ini super berat, tapi yakin percaya janji Tuhan itu sama kepada orang yang sungguh-sungguh. Nah, karena doa puasa itu ada bicara tentang bentuk perkabungan spiritual. Tuhan Yesus tidak ada di dunia, tidak ada di murid-muridnya, sudah ada di sorga. Berpisah dengan murid-murid. Makanya sejak Yesus ada di sorga, sejak Yesus mati di kayu salib dan naik ke sorga, maka disitulah pengikut-pengikut Yesus mulai berdoa dan berpuasa. Sampai sekarang puasa tetap dilakukan oleh anak Tuhan, oleh gereja yang mau mendisiplin rohanimu dan saya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pada saat ini. Mari kita akan nyanyi satu pujian. Kita mempersiapkan untuk makan dan minum tubuh Yesus. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu kurnya ya. Hadirat-Mu Tuhan. Kita nyanyi kurnya saja. Hadirat-Mu kurasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuh itu, ku rindu selalu diam dalam
baik-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari kita bangun berdiri Bapak Ibu sekalian. Hakikatmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, menuntuniku. Selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah, Menikmati kasih sembah Dia, menikmati kasih anugerah-Mu sembah Dia. mari sembah Dia. Haleluya. Carilah wajah-Mu Tuhan, Engkau yang berfirman, Engkau Allah yang tak pernah berubah. Ciarata kapapa papa 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 ciara la 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 la. Saudara sedang menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar. Mungkin engkau sudah putus asa, sudah tidak mampu lagi dengan akalmu, pengetahuanmu, hikmatmu, sudah mentok, seolah-olah tidak bisa ada jalan keluar. Kalau saudara mengalami masalah yang begitu berat, ayo rendahkan dirimu seperti seorang yang sedang berkabung, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa, berpuasa seperti tokoh-tokoh Alkitab. Bahkan Yesus sendiri berpuasa 40 hari 40 malam. Walaupun dia harus menghadapi cobaan iblis, cobaan tidak bisa meruntuhkan pertahanan iman Yesus, pertahanan fisiknya. Mari kita angkat tangan. Tuhan yang tahu, Tuhan tidak melihat casingnya kita, Tuhan melihat hati kita. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu berpuasa seperti orang Yahudi, orang Farisi yang hanya ingin pamer supaya orang tahu bahwa orang Farisi itu berdoa dan berpuasa. Tapi puasamu dan puasaku biar hanya Tuhan yang tahu. Niat hatimu, masalahmu, kesulitanmu, kebutuhanmu, Dia yang tahu. Ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mengerti apa itu berdoa dan berpuasa. Kami tidak hanya cukup berdoa dan mengerti, tapi kami juga mau mempraktekkan, mau mendisiplin rohani kami, mau melakukan doa puasa. Mungkin kami selama ini tidak pernah melakukan, tapi kami mau belajar. Mungkin dari hanya setengah hari, atau mungkin hanya sehari, tetapi itu ada satu kerinduan yang tulus dan kudus.
Tuhan sangat menghargainya. Terima kasih Bapak. Pada saat ini Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang mengangkat hatinya, mengangkat imannya, mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya yang menjadi jawaban mereka, menjadi andalan mereka, menjadi kekuatan mereka, menjadi penghiburan mereka, yang menjadi sumber mujizat mereka. Di dalam nama Yesus, kami sudah mendengar firman. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan, biar kami siap untuk diberkati. Oleh sebab itu kepada hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, boleh datang ke depan. Kita siap untuk melayani umat Tuhan. Haleluya. Kami berkati roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami siap menerima dengan iman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Jemaat